Tuhan shalom buat kita semuanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita malam hari ini. Amin. Haleluya. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, saya mengundang lebih ke depan lagi supaya kita lebih dekat lagi, lebih erat lagi memuji-muji Tuhan dari tempat ini. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita angkat pujian kita terus sukacita. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat keadaan kami Tuhan Yesus. Kau menghantarkan kami ke tempat ini Tuhan tanpa kurang satu apapun Tuhan Yesus. Dan kami mau memberi hati kami malam hari ini Tuhan. Mari bawa setiap kami Tuhan Yesus. Berkenanlah Kau bagi setiap kami Bapa. Kami mau persembahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Pujian kami, sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang kami menyenangkan hati Tuhan. Kami datang karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami datang karena kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami patut bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan malam hari ini hadirat-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan Yesus. Hadirat-Mu membawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa kami kepada sesuatu yang baru dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami dedikasikan ibadah kami malam hari hanya untuk kemuliaan dan kemurahan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita Bapa Ibu. Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bye.
Puaskan setiap dahaga kami Tuhan Yesus. Puaskan setiap kerinduan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau sumber segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami mau berpengharapan hanya dalam Engkau saja Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberi hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk kami peka Tuhan akan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kau yang menuntun setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Mari nyanyikan hosana bagi Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan nama. Ku nyanyi hosana.
Engkau yang menciptakan kami juga. Tuhan, oleh karena Engkau besar dan agung, kami layak memuji menyembah Engkau. Dan biarlah apa yang kami sampaikan bukan hanya manis di bibir, tetapi sungguh keluar dari hati kami yang paling dalam, dengan jujur berkata, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Maka Tuhan, pada malam hari ini ketika kami mau mendengarkan sabda-Mu, buat hati kami tenang, sehingga dikala firman ditaburkan, tidak ada sedikit pun pemberontakan dari hati kami. Kami mau menerima firman itu, mengiyakan dan mengaminkannya. Boleh jadi kami datang ke sini ada pergumulan, ada persoalan. Tuhan, Engkau berkata supaya kami tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas. Karena Engkau jauh di atas kekhawatiran kami, kecemasan kami, ketakutan kami. Karena setiap persoalan kami sangat amat mudah buat Engkau memberikan jalan keluar. Maka Tuhan, ketika kami mencari wajah, kami yakin Engkau akan membereskan persoalan kami. Hamba yang akan Engkau izinkan menyampaikan firman, Engkau sucikan, kuduskan, perlayakkan dia menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran babnya yang ke-20. Keluaran bab 20. Kita akan membaca berganti-gantian dari ayatnya yang ke-7 sampai di ayatnya yang ke-17. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, sudah menyatakan pada saya amin. Oke. Enak ya kalau kita bangkit berdiri untuk bacanya berganti-gantian. Share you all, stand up please. I'll read the old number and you read the even number. Dan ayat 17, we gonna read together, shall we? Oke. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjutmu mempunyai tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan mencuri. Bersama-sama. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamanya. Terima kasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Oke, silakan duduk. Pernah nggak ke New York? Di New York, Amerika Serikat, ada 2 bandara. Satu bandara JF Kennedy, itu adalah kalau penerbangan internasional. Misalnya kita mau ke New York dari Singapura, naik Singapore International Airlines, maka kita pasti berhenti di JFK, John F. Kennedy Airport. Tetapi kalau kita berjalan dari misalnya dari dalam negeri, misalnya dari Atlanta, dari Georgia, kita mau terbang ke New York, bandara yang di sana itu namanya Bandara LaGuardia. LaGuardia itu adalah bandara lokal ya, di New York. Menjadi menarik itu, siapa sih LaGuardia?
LaGuardia itu adalah nama seorang wali kota New York yang konon disebut oleh orang Amerika dialah wali kota yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Amerika. Kenapa? LaGuardia ini diangkat tahun 1935 ketika selesai Perang Dunia Pertama. LaGuardia ini bukan seperti sekarang ya. Dia itu kalau misalkan ada hari luang, dia senantiasa pergi jalan-jalan. Kalau ketemu dengan taman anak-anak banyak di situ, dia akan mendongeng, bercerita. Dia suka pergi ke rumah sakit, menghibur orang sakit. Dan dia kadang-kadang pergi juga ke pengadilan. Jadi kalau ada pengadilan, anak makan di pengadilan TPRI, tindak pidana ringan. Jadi suka dia ke pengadilan. Pernahlah dia ke pengadilan. Ada yang terdakwa di situ ibu-ibu. Pas waktu itu hakim mengatakan begini, apa salahmu? Dia bercerita, Pak Hakim, ini putri saya, dia sudah punya banyak anak, terus ditinggal kabur oleh suaminya. Gak tahu kami kemana suaminya, anak-anaknya gak makan. Saya gak kuat lihat cucu saya itu kelaparan. Lalu akhirnya saya membongkar toko roti. Itu makanya saya mencuri roti. Datanglah pemilik toko roti berkata, betul, saya sudah mengalami kerugian oleh karena dibongkarnya etalase roti saya dan dia ambilnya semua roti itu. Berapa banyak kerugianmu? $10. Ya, ini kan $10 pada zaman lebih itu udah hampir 1.815.000 rupiah hari ini dengan uang hari ini. Lalu didengar, disimak oleh LaGuardia ini dengan baik masalah perkara ini. Jadi datanglah hakim berkata, $1 1 hari, $10 berarti 10 hari. Gimana? Ada nggak duitmu $10? Nggak ada Pak Hakim, nggak ada, susah begini. Berdirilah LaGuardia, wali kota New York. Dia berkata begini, jadi betul kau mencuri uang itu, mencuri roti itu? Betul Pak Wali Kota, memang saya nggak ada punya duit, cucuku udah mau mati karena nggak makan. Dipandangnya lah hakim itu, sambil dirogohnya lah dompetnya, dibayarkanlah $10 kepada apa namanya dia, hakim itu, dan putus. Dan dia tidak masuk di penjara. Terisak-isaklah si wanita ini menangis oleh karena yang tadinya dia dimasukkan di penjara menjadi tidak di penjara karena dendanya, hutangnya dibayarkan oleh wali kota. Itu namanya bahasa Inggris disebut dengan mercy. Apa artinya mercy? Satu dua bahasa Inggris dulu. Apa artinya mercy? Bukan kan kita berbahasa Inggris di sini, mercy. Apa artinya mercy? None of you understand, oke. Setelah itu, datanglah wali kota ini. Hei semua kalian yang ada di pengadilan ini, dengarkan tadi kan keluhan daripada si ibu ini. Dia mencuri oleh karena cucunya udah mau meninggal karena nggak ada roti. Sekarang semua kita minimal setengah sen harus seperti kolekte, dikasihnya uang, dikumpulkannya lah semua uang dari situ, dari semua yang ada. Ketemulah $47.05 dikumpulkannya. Terus $47.05 uang sekarang itu adalah seperti uang 12 juta. Dikasihkanlah kepada si ibu ini. Semakin terisak-isaklah si ibu ini, menangis begitu girangnya. Dia tadi udah suntuk dari rumah, dia akan dipenjara karena ketahuan maling. Dibebaskan saja dia dari penjara udah sangat luar biasa.
Tetapi malahan dia dapat $47.05. Nangis habis-habisan. Apa yang dibuat oleh wali kota itu namanya Grace Mercy Impasse. Tadinya masuk penjara, enggak, itu namanya mercy. Tetapi tadinya kita ke penjara, bukan hanya kita dibebaskan dari penjara, tetapi justru mendapat $47. Itu namanya grace. Kita hidup dalam bicara mengenai apa artinya grace? Anugerah. Jadi jangan sembarangan bicara, wah, I just want need mercy. Oh enggak, sebenarnya kita minta grace karena jauh lebih besar. Terus apa hubungannya dengan ayat yang barusan kita baca? Baik, simak dengan baik. Ini adalah 10 hukum Taurat yang diberi oleh Tuhan kepada Musa. Ya, inilah intinya. 10 hukum Taurat diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Dengan catatan, siapa yang bisa melakukan ke-10 ini, bisa dia masuk ke surga. Pertanyaan, adakah orang yang bisa masuk ke surga oleh karena melakukan hukum Taurat? Kita bahas satu-satu. Jangan kau menyembah Allah lain, katanya kan. Tetapi adat kita adat batas. Dengar baik-baik. Saya adalah orang yang gak mau beradat, jadi mungkin beda. Ya. Kalau datanglah mahkota, bicaralah misalkan protokolnya. Pertama, kalau di adat kita orang Batak selalu memanggil sahalani oku. Tahu ada sahalani oku? Rohnya oku. Kemudian alwalu ma aman perdual perkoci tu sahalani huta. Dunia lalu ma muse tu sahala. Gak tahu salah raja gugur kali ini. Artinya itu tanda kamu itu menyembah berhala. Kemudian mau suka saya berantem sama kakak saya. Aku nggak mau lah, walaupun saya itu belau-belau atau sembah-sembah, saya nggak mau. Karena kamu hanya nyembah Tuhan. Enggak, itu kan rasa hormat. Kalau hormat jangan bilangin kita masuk mahula-hula kita. Kan kamu menonton begini. Begini apa? Dia bukan begini jamnya, dia kan begini. Apa? Begini ya. Berkahi. Berani-beraninya kau berkahi Allah. Dan tanpa sadar sebenarnya kau sudah akan terima Tuhan pertama loh. Banyak orang berkilah kalau diomongin, apalagi ke HKBP. HKBP kan ngomongnya kan undang lupa kamu bentuk pasu-pasu nama ngulim, undang lupa berada ya. Jadi tapi that's the matter of gimana iman Anda ya kan. Tetapi saya itu pertama saya mau tahu apa dibilang di sini. Misalkan kira-kira jangan berzina. Tahu kan berzina kan? Kalau Tuhan Yesus menafsirkan berzina lebih hebat lagi. Kalau engkau birahi melihat orang yang beda jenis kelamin dengan kau udah berzina. Hanya untuk kau birahi. Saya, dan ini kadang-kadang kita nggak ngerti kapan datangnya. Saya jujur, pertama sekali saya masuk di klubnya orang Amerika di kolam renang, baru saya tahu orang Amerika ini kan cantik-cantik. Mana maaf kata celana dalamnya tipis banget dan beranya tipis banget. Saya belum pernah melihat perempuan kayak gitu. Bagus paling saya di situ. Karena saking apanya, terpaksa saya nggak mau ikut renang di kolam renang itu. Laki-laki tahu maksud saya. Karena saya sangat birahi. Kadang kita tidak tahu kapan kita bisa berzina. Ada teman saya, orang dia kerja di Pertamina, kawan akrab saya.
Jadi ada mereka penugasan ke Bangkok. Jadi dibawa temennya, maaf kata semua di situ bersetubuh di kapal itu. Ikut dia. Padahal anak tua, nangis dia habis dari situ. Saya bilang berzina nggak gampang. Kalau kita anak-anak Tuhan, manakah yang paling sulit, sering kita berdosa? Paling sering itu adalah di ayat yang menginginkan. Tahu menginginkan ini? Yang banyak pergumulan di antara perempuan. Cobalah dulu engkau pergi ke arisan. Di arisan itu engkau lihat, kemarin waktu arisan kemarin itu kayaknya kursinya belum. Kok bisa sekarang punya kursinya? Lalu dicoleknya suaminya, yuk di kursi kayak gitu. Kenapa engkau begitu? Karena kau menginginkan. Beberapa waktu yang lalu, karena di jalan baru, saya naik itu box saya itu. Kemarin itu saya ada mau beli tanah di situ, cuman nggak laku rumah istri saya ada di Bandung. Pak, kalau rumah kita laku nanti yang di Bandung ya kita beli tanah di situ ya. Lah elah, jalan bagus ya. Rumah istri nggak laku. Jadi tiba-tiba roh itu berkata padaku, kau ingin memiliki sesuatu tanpa seizin saya. Langsung saya dalam mobil itu saya berkata dalam Tuhan begini, wah biarlah saya melihat jalan-jalan ini tanpa saya tertarik untuk memiliki tanah yang engkau tidak berikan. Karena keinginan itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Makanya bergaul itu hati-hati. Kalau engkau adalah anak muda, bergaul misalkan dengan mahasiswa Universitas Trisakti. Trisakti itu orang kaya, hebat-hebat. Mana ada dipandang di sana kijang? Ya kan? Orang-orang di sana orang kaya-kaya aja. Jangan kita minder. Yang paling pernah saya minder sama mereka, di traktirnya saya. Karena kalau kita misalnya makan misalnya, katakanlah misalnya di Pondok Indah Mall, es krim aja harganya 56.000. Buat kita karyawan 56.000. Lagi makan makanan Jepang misalnya kan, Jepang kan nggak kemana-mana habis sampai 300.000. Hanya untuk makan begitu saja. Kadang kita minder, mahasiswa begitu gampangnya kasih 300.000. Kalau engkau sering bergaul mereka, bisa-bisa kita berkata dalam hati, percuma ya banyak doa. Orang ini aja nggak pernah doa kaya, saya kok susah amat. Itu bersumber daripada engkau melanggar hukum yang tersebut. Maka hati-hati sebelum pergi. Berkemana-mana, Tuhan urapi mata saya, urapi mulut saya, supaya saya tidak minder kepada orang lain yang kaya dan hebat pada saya. Walaupun mereka punya mobil bagus, saya punya cuma jalan kaki, saya berdoa, aku hanya berkata pada peserta supaya saya tidak minder. Kalau kau tidak akan melakukan itu, kemana-mana kau akan minder. Karena banyak yang kaya, banyak yang hebat. Pergilah ke mana-mana. Kadang-kadang belum lagi misalnya kalau di Bandung, Universitas Maranatha, Cina-Cina kaya. Belum lagi misalnya kalau misalnya yang ke Tangerang, Universitas Liku, gak ada apa-apanya kita. Ya kan? Kadang orang sering merasa itu. Hati-hati dihukum Taurat yang tersebut. Pertanyaan saya, jawablah ini. Bisa nggak kita melakukan hukum Taurat yang 10 ini? Dari sini, ada yang bisa? Biasa salah, main buang aja kita. Ada yang bisa nggak? Apa arti dia mau? Ya atau tidak? Say yes or no? Ya bisa. Saya bilang juga. Di Roma 6 ayat 23 jelas, upah dosa adalah maut. Berarti pada prinsipnya semua manusia yang lahir harus mati karena kita berdosa. Menjadi pertanyaan, siapa yang salah di sini? Yang kasih undang-undang kan Tuhan atau manusia? Siapa yang salah di sini?
Kenapa dikasih hukum Taurat untuk kita tidak bisa melakukannya? Siapa yang salah? Mungkin saya pikir banyak orang berkata begini. Kemarin saya berbincang-bincang dengan wakil rektor 3 kami. Saya tanya begitu, kenapa ya Tuhan ini kasih undang-undang yang nggak bisa kita lakukan? Kayaknya Tuhan itu juga tahu bahwa manusia itu nggak bisa lakukan hukum Taurat yang ke-10 ini. Terbukti, si Musa ada nggak dosanya? Nah, karena ada dosanya, makanya dia nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Si Abraham ada nggak dosanya? Apa dosanya Abraham? Bohong. Dibawanya bininya pergi ke Mesir, dibilangnya adalah itonya. 2 kali usia si Abraham begitu, ya kan? Takut karena dia lah istri itu ditidurin oleh raja ini daripada aku dibunuh. Kenapa? Takut. Ishak pernah nggak gitu? Waktu dia di Gerar, sama. Dibilang saudaranya istrinya, takut dia. Karena di sana kan nggak ada hukum. Dilihat raja istrinya capat, bisa juga ini istrinya, kan gitu. Siapa di antara nabi-nabi yang nggak ada dosanya? Simpson, apa dosanya Simpson? Karuan, dia main sama Delila. Siapa? Si Daud, bunuh-bunuh melulu. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh gereja, nggak ada yang tak berdosa, ya kan? Satu dong, ya kan? Elah, ada pakai ukuran kita ini ngomong. Aku suka ngajar, kalau aku ngajar kayak gitu ya saya sama mahasiswa. Jadi mahasiswa itu senang kalau Pak Mahfud yang ngajar karena selalu dicandain, gitu. Ya kan? Jadi nggak bisa. Oleh karena nggak bisa, berarti nanti pada penghakiman tak ada orang yang bisa masuk ke surga. Karena iblis akan bilang sama Tuhan, kau nggak adil, nggak betul kau adil. Kau masukkan semua orang ke surga, padahal melanggar semua hukum Taurat. Siapa yang kau bilang kudus suci nggak melanggar hukum Taurat? Oleh karena seperti itulah, hukuman dosa adalah maut. The wages of sin is death. Mati. Lalu hukuman itu diambil alih oleh Tuhan supaya nanti kelak ketika hari penghakiman manusia bisa masuk ke surga walaupun berdosa. Lalu datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bagian dari Tuhan itu sendiri. Tapi masalahnya begini, Tuhan Yesus itu datang ke surga dunia ini amat sangat rendah. Coba kita buka dulu sebentar di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Bacakan dulu Pak Tobi. Ada kita kan? Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam tubuh Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang nggak bisa dimengerti oleh orang Islam. Ini yang nggak bisa dimengerti orang Yahudi. Ini yang nggak bisa dimengerti oleh banyak orang Kristen yang nggak tahu sama Kristen. Coba, dia raja segala raja. Kok dia mau lahir di tengah-tengah orang miskin? Maria dan Yusuf. Sampai miskinnya itu
saat lahir di kandang ternak. Orang pelajar ini mungkin berkata begini, nah sial banget lah ya nasib orang yang lahir ini, harus lahir di kandang domba. Tahu akibatnya itu, semua orang menistakan Yesus karena miskin. Kalau kita baca sama ada orang Islam itu selalu ngeledekin Kristen. Jadi maksudmu orang Kristen itu Tuhan kalian itu, maaf kata, berak. Tuhan kalian itu gondrong. Tuhan itu memang sangat amat datang ke dunia ini sangat amat rendah sekali. Karena akan saking rendahnya orang Yahudi tidak ada memandang dia. Pernahlah dia balik ke Galilea, ke keluarganya. Tak ada satu mujizat pun yang ada di situ, karena semua yang ada di situ bukan kayak Yesus, saudaranya anaknya si Maria, bukan kayak ini adalah saudara si James ya, Yakobus. Apa hebatnya? Semua merendahkan dia, karena coba dulu kita kan tendensinya kalau ke orang miskin itu kan gak ada kita respect kita. Maka ketika dia melakukan mujizat dan mujizat, orang-orang Farisi itu berkata, ntar lagi orang-orang Yahudi nanti ikut dia dong. Apalagi ketika dia menyembuhkan atau menghidupkan si Lazarus, semua berkumpul, ayo kita bunuh yuk dia. Wah, nanti gimana lagi kuasa kita? Gak ada lagi. Maka orang-orang Yahudi selalu mengintip kesalahan Yesus dipandang dari hukum Taurat. Ada dua yang selalu dipandang oleh hukum orang Yahudi kesalahan Yesus. Pertama, selalu menyembuhkan pada hari Sabat. Kapan-kapan hari Sabat. Maka ketika hari Sabat disembuhkan, nih Taurat kan? Dia sudah melanggar hukum Taurat, dia menyembuhkan pada hari Sabat. Tapi yang paling gawat menurut orang Yahudi, salahnya Yesus itu adalah melanggar hukum pertama. Karena Yesus pernah berkata di Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Jadi maksudmu kau Tuhan, kata orang Yahudi itu. Maksudmu kau persamakan dirimu dengan Tuhan. Itu dasarnya. Jadi ditambah dengan pengaruh mujizatnya, dia semua orang ini dengan sungguh-sungguh membunuh dan menyalibkan Yesus. Padahal maksud Yesus adalah supaya siapa yang percaya kepada dia karena nggak bisa melakukan hukum Taurat, maka kita akan beroleh kekal. Cerita ini adalah seperti ada satu cerita dari Amerika. Ada satu keluarga, datanglah istrinya bilang, Pak, ini kan Natalan, so kamu nggak pernah gereja. Menarik. Apa sih namanya Tuhan menjadi manusia? Kalau kita percaya kita beroleh hidup kekal. Gak masuk akal nih. Ngapain kita cerita begini? Suami istri lama tengkarnya. Akhirnya begini. Suaminya bilang begini, udah mah, aku kan nggak pernah ngomelin mami pergi ke gereja. Udah pergi aja. Dengan berat hati istrinya itu menenteng anaknya, mereka pergi ke gereja. Jadi dia tinggal sendirian di rumah. Baru kira-kira itu turunlah salju. Dia baru ingat gudang kalau di sana itu beda dengan kita mungkin barn itu istilahnya begini. Disitulah tempat ternak, kandang ternak. Disitulah traktornya, disitulah hasil panennya macam-macam. Disitulah. Jadi ini rumah, disinilah gudangnya kan gitu kan. Baru ingat, gudang saya gimana ya? Lalu dia ke belakang. Ketika dia ke belakang, baru dia lihat ada banyak angsa liar, kedinginan, takut semua turun ke situ. Waduh, dia langsung kasihan angsa liar ini kedinginan diterpa oleh badai salju. Dalam hatinya seperti itu. Lalu dia langsung buka pintu gudangnya itu supaya masuk ke situ angsa liar itu, kasihan minimal temperaturnya naik. Lalu dia musir mengarahkan
angsa-angsa itu, tak satu pun masuk ke gudang. Udahlah kalau begitu. Diambillah dari gudang banyak jagung. Ditaburnya lah jagung ini ke sini sampai ke gudang. Mudah-mudahan nanti mereka makan jagung ini masuk ke gudangnya itu. Itu pun nggak bisa. Lalu ngamuk lagi, dipanggilnya lah anjing bulldognya. Digonggongnya lah anjing itu angsa-angsa liar itu supaya masuk ke gudangnya. Bukannya angsanya masuk ke gudang, malah ngelawan, kabur dia. Kata si bapak itu, bodoh amat ini angsa-angsa, goblok. Udah tahu sekarang musim dingin, nggak masuk ke gudang, udah saya buka gudangnya. Lalu tiba-tiba dia berpikir, sebenarnya gampang. Maunya itu saya itu menjadi angsa, supaya cerita saya dengar angsa liar. Ini sekarang musim dingin, kalau kalian tetap di luar pasti kalian mati. Ikut saya, ini ada gudang, sudah saya buka, kamu siap sembunyi di situ, hangat tubuhmu dan kau nggak mati. Begitu dia. Pas waktu dia berpikir begitu, berbunyilah lonceng gereja Natal. Tengkong, tengkong. Baru dia sadar. Oh, itu maksudnya Yesus Kristus. Kalau dia di surga terus, nggak bisa dia nuntun orang masuk ke surga, nggak bisa nuntun orang buat ini, buat surga. Dia harus menjadi manusia, atau seperti tadi Bapak itu menjadi angsa, supaya cerita kalau kau mau ke surga begini, ini aturannya begini. Tetapi untuk membedakan dia dengan manusia biasa, maka dia melakukan mukjizat. Jadi dia membuat air menjadi anggur, menyembuhkan orang buta, orang timpang juga dipulihkan, bahkan orang mati bisa dihidupkan. Itu dia membuat suatu perbedaan. Orang banyak gak sadar di situ. Itu makanya Yesus mati di kayu salib. Supaya apa? Karena Roma 8 tadi, Roma 6:23. Gimana pun kita nggak bisa melakukan hukum Taurat. Kita tadi diam, tapi tak ada satu, nggak ada yang janganlah terjadi, tak ada yang bisa melakukan kesempurnaan hukum Taurat. Itu hanya satu refleksi kaca di kita. Tetapi engkau nggak bisa. Itu makanya orang Islam, saya nggak tahu Islam, selalu bicara akhlak. Kalau engkau melakukan berakhlak yang baik, kau akan ke surga. Tapi begitu banyaknya ustadz-ustadz yang menjinahi santrinya. Kenapa? Jangan engkau mengaku bisa kau melakukan hukum Taurat oleh karena kedainya. Engkau hanya bisa melakukan hukum Taurat kalau engkau datang kepada Yesus, percaya kepada Dia. Maka kalau engkau percaya kepada Yesus, maka engkau diteguhkan melawan dosa. Betul? Betul. Banyak saya lihat ada suami saudara sepupu dari istri saya. Jadi ada satu pembangunan rohani. Lalu ikut dia di camp mahasiswa, dia datang ke situ. Selalu itu yang dibicarakannya kepada saya. Lalu waktu dia datang ke situ, sampai menangis dia ditantang oleh pendeta itu supaya siapa yang mau menerima Kristus datang ke depan. Dia datang ke depan, dia berdoa. Tahu waktu dia mau makan siang, kan biasa orang yang merokok, enak sekali merokok setelah makan. Kok bibirnya pergi? Aku tuh jadi bisa baik gitu loh ya. Terus sorenya lagi, dia di kamar kosnya, dia di tempat rumahnya, dia mau merokok, jatuh rokok itu. Baru dia tahu Tuhan melarang saya merokok. Dalam bisnis, dalam misalnya kerugian apa, misalnya engkau bisnis apapun, kalau engkau betul-betul datang kepada Tuhan Yesus yang memberikan engkau grace, anugerah yang berlimpah, Tuhan Yesus bisa lakukan. Ada ini marga Nabi Tukulu. Jadi
di PHK lah dia dari menjadi chefnya tambang minyak. Jadi di PHK dia tamat dari NHK Bandung, itu kan sekolah masa yang bagus kan di Bandung, sekolah chef. Di PHK dia, yang nggak ada kerjaan. Yang dia mau bikin adalah dia mau bikin pisang. Jadi seperti pisang itu di setiap mall-mall itu ada pisang gitu ya, dibuat pisang itu. Tapi nggak ada modal. Adalah ibu-ibu orang Batak minjamin dia 20 juta, bunganya 20% sebulan, dan harus dibayar sampai 4 bulan. Diambilnya lah duit itu. Setelah diambilnya duit, berguling-gulinglah dia nangis kepada Tuhan. Berguling-guling. Tuhan, kalau engkau nggak bantu saya, aku sudah nggak ada kerjaan, ada orang kasih duit, bunganya 20%, saya akan rumah saya yang satu ini, karena sudah saya kasih, saya agungkan, saya akan menjadi tidak punya rumah. Kalau engkau tolong, nangis dia sampai 3 jam, sampai di tetangga, apa masalahnya kok dia nangis terguling-guling? Tahu waktu dia dibikin pisahnya itu, hanya dalam tempo 4 bulan sudah 16 mobil untuk ngantarin bisa kemana-mana. Dia adalah termasuk orang kaya di keluarga kami. Hanya dari situ. Jadi jangan kau menganggap remeh kalau engkau datang kepada Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, bukan hanya mercy Tuhan beri. Misalnya kau udah punya utang donasi itu udah bersyukur banget. Tapi lebih daripada di sini, engkau akan diterima. Kalau engkau mau sungguh-sungguh terima dia, percaya kepada dia. Karena itulah misinya, makanya dia datang ke dunia ini. Apa dikatakan oleh Efesus 2 yang Pak Sianu baca dulu supaya jangan. Efesus 2 ayat 4. Masih bisa dikembang, masih ada kelamaan. Tapi kadang-kadang Bapak sok sendiri. Lalu udah berapa lama saya? Raise your hand, angkat tolong lah. Apa? Efesus 2 ayat 4, berdiri. Apa ini? Berdirilah dulu, Pak Syah. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Tetapi Allah, amin. Tadi malam saya dengar satu khotbah yang menarik buat saya dari sini. Jadi ada pendeta dia di Indonesia melayani. Waktu dia nikah dengan istrinya, pertama mereka waktu mau nikah tidak melakukan latihan, ya kan? Jadi mereka mau ke gereja. Pertama, waktu mereka naik mobil, di starter mobilnya, rupanya baterainya habis. Gitu. Lalu datanglah temannya yang menjadi supir ini, pergilah kemana-mana nyari baterai untuk mengganti baterai yang habis ini. Baru nyampe mereka di gereja, baru tahu rupanya teman pengantin perempuan itu belum nyampe. Jadi datanglah gereja ini. Anaknya kok nggak ada temanmu perempuan datang. Baru di belakang baru terburu-buru. Kemudian waktu menikah, begini kan kalau misalnya dari gereja Anglikan, kan dia pakai tirai kan perempuannya kan. Kita buka, kemudian kita cium perempuannya, tapi jangan dibalikin lagi, ditutup. Ya kan, tirainya itu kan gitu kan. Ya, buka aja, berarti udah resmi menjadi suami istri. Diciumlah istrinya itu, ditutupnya lagi tirainya. Kekerlah buat gereja ini. Sungguh malu mereka. Tapi Pak, satu hal yang membuat saya salut sama istri. Tak pernah istriku itu. Itulah Pak. Kita itu nggak pernah latihan.
Seandainya kita seperti nggak malu kita, seandainya begini nggak malu, seandainya begini, seandainya. Dalam rumah tangga, sering sekali kita berbantahan-bantahan, seandainya. Makanya beli jangan begini, datang istri. Ingat istri, kalau kamu tadinya ingatkan saya akan beritahu bagaimana caranya. Seandainya. Kalau engkau tidak dalam Tuhan, kau bisa ribut gara-gara seandainya. Tetapi kalau engkau ingat dalam Efesus 2 ayat yang 4 tadi. Tapi karena Tuhan, tapi Allah, maka engkau akan ditolong. Jangan kau perbiasakan seandainya, karena Kristus sudah mati. Dia bukan hanya membayar masjid dan kita di surga, tetapi dia akan memberikan grace, anugerah yang hebat dan berlimpah kepada kita. Cuma selalu dalam hati kita menutup hati kita. Kita tidak sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan bekerja dalam hati kita, sehingga selalu bantah-bantahan dan selalu tidur. Bukankah kau pelajari ke depan? Tuhan yang besar itu akan memberikan kita kelegaan. Saya akan akhiri dengan satu cerita saya dan banyak ilustrasi hari ini. Pada tahun 2013, pernah dengar Joseph Prince kan, yang dari Singapura kan? Pernah kan? Pas waktu itu bicara mengenai anugerah yang lebih banyak, bahkan Bapak Niko mengecam itu sudah hiperagresif tadi. Tapi ada yang menarik buat saya dari waktu dia dipanggil dari CNBC dari Amerika. Jadi dia seperti diinterogasi Joseph Prince ini karena anugerah yang dia sampaikan ini. Lalu Joseph Prince itu berkata begini, Pak Pendeta, waktu itu saya pergi sama istri saya jalan-jalan menelusuri pegunungan Alpen di Swiss. Pak, betul-betul saya dengarkan nyata dari kuping saya. Bilang begini, Joseph, kalau kau berkhotbah, kau selalu mengimbangkan antara kasih karunia dan usaha. Emangnya saya nggak bisa melakukan pekerjaan tanpa usaha yang maksimal? Sering sekali di perjanjian lama saya ingatkan, tinggal tenang, aku yang berperan. Tapi kenapa selalu khotbahmu kau tahan? Kasih karunia bahwa Tuhan itu besar. Oleh karena kau selalu mengajarkan, ajar mereka supaya bekerja. Jadi itu dasarnya. Terus gimana kau menghasilkannya? Saya tafsirkan begini. Saya adalah keluarga susah. Lalu saya meminjam uang, saya misalkan lah, tapi bukan itu karena itu kan berbahasa Inggris, kepada Tuan Ali. Saya bilanglah sama Tuan Ali, aku nggak punya duit nih, pinjamin dong duitnya 100 juta. Nanti hanya sebulan aja saya pakai, berbalas sosial lah dulu, tak usah bunga. Oke, tak apa-apa, ada bunga. Tetapi kalau kamu nggak bisa bayar dalam sebulan, gimana? Ya di rumah kan ada TV, ada kursi, ada media. Dia bilang, gitu. Oh gitu, udah, ini 100 jutanya. Dikasihnya lagi 100 juta. Lalu saya menjalankan bisnis. Ternyata bisnis yang tadinya saya rancang baik, tidak berjalan dengan baik, berantakan semua. Waktu itu pernah aku lihat lintas Pak Ali, jauh memang dari rumah, tapi aku langsung takut. Pak Ali, aku ingat ada utang uang dia. Wah, ada Pak Ali. Bulan selanjutnya saya juga sangat ketakutan sama Pak Ali. Pak Ali datang, tidak ngomong apa-apa. Harta kami kan cuma TV, kami cuma untuk TV, langsung dia belinya TV. Kita bengong lah kita di rumah itu. Aduh, jangan punya TV lagi. Setiap akhir bulan kita sudah sangat takut, Pak Ali akan datang, Pak Ali akan datang. Apalagi akan diambilnya dari rumahnya.
Berbulan-bulan rumah itu sudah kosong ludes, tak ada lagi untuk masak. Karena saya sudah punya utang sama Bali. Lalu tiba-tiba datanglah kakak saya. Datang dia, kamu kok kurus banget, susah banget kamu, katanya. Kenapa kamu kok begitu susah? Di rumahmu kok nggak ada TV? Siapa dia bilang gitu? Itu. Lalu dia bilang gini, aku udah utang sama Pak Ali 100 juta, dia aku bayar. Jadi karena aku nggak bisa bayar, lalu dia datang ke rumah. Apapun yang ada di sini dulu timbangnya. Hah? Begitu? Joseph, kamu bohong amat. Bapak kita kaya. Kayaknya gimana? Gimana bang? Ada 8 apartemennya di Singapura. Ada 3 pabriknya di Jepang. Tidak diperkirakan lagi kapalnya, kapal pesiarnya ada berapa biji. Belum lagi perkebunannya, belum lagi peternakannya. Dia sangat kaya raya. Baru 100 juta. Kok kamu seperti begitu? Sejak mendengar itu, aku tidak lagi takut sama si Ali. Karena bapakku kaya raya. Baru 100 juta. Lalu saya langsung ambil ke 100 juta. Nih, utangku itu. Kau nggak bisa lagi menghina-hina saya, mengambil semua. Mana semua harta yang kurang? Berikan. Berapa bunganya? Ini uangku berlimpah, banyak sekali. Itulah iman grace. Karena aku sudah menerima Yesus. Kekayaan Yesus luar biasa, amat sangat luar biasa. Kenapa aku harus hidup susah? Selalu aku seperti dikejar-kejar oleh si Ali. Karena aku gak bisa bayar waktu dia anak, gak bisa begini. Sementara Bapakku yang di surga amat sangat kaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu, kita sering gereja di sini. Apakah engkau pernah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau engkau nggak pernah, saya bilang kau nggak pernah bisa ke surga. Dan hidupmu tidak akan pernah hidup mengalami grace, kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Hidupmu akan itu saja. Maukah kamu percaya kepada Tuhan, mengundang Yesus masuk dalam hatimu? Kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi percaya kepada Yesus, mungkin dalam kesulitan, persoalan, pergumulan akhir-akhir ini, kau tidak lagi menaruh iman kepada Tuhan. Engkau hamba dalam hatimu kepada Tuhan. Ingat, dikatakan di 2 Korintus 8 ayat 4, dia sudah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia menjadi kaya. Hanya engkau seperti Grace tadi, seperti yang dikatakan oleh Joseph Prince, kau hidup di dalam Kristus. Ini Pak Habis suka saya lihat di gereja ini. Tapi cobalah dulu, saya hamba Tuhan juga lah. Siapakah di antaramu yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Janganlah engkau meninggalkan gereja ini sebelum engkau percaya kepada Dia. Undanglah Dia dalam hatimu agar Kristus itu meraja, bekerja dalam hatimu. Lihatlah betapa indahnya dan baiknya Tuhan. Dia akan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera di luar akal pikir manusia. Orang dunia suka berkata begini, saya akan sejahtera kalau saya punya rumah, punya mobil, saya adalah bekerja di perusahaan yang baru saya sejahtera. Pikiran banyak orang yang sudah kaya seperti itu tapi juga nggak sejahtera. Kesejahteraan itu, damai sejahtera itu bukan dari benda tetapi dari hati, dan rahasianya itu hanya Tuhan ngasih. Engkau bisa merasakan damai sejahtera di luar pemikiran manusia. Siapakah di antara engkau tidak pernah merasakan damai sejahtera ini? Entah engkau orang kaya, engkau orang berada,
engkau adalah orang yang berpangkat. Saya nggak mau tahu, tapi bisa kau kasih data. Malam ini bisa kau nggak tidur karena memikirkan satu dua hal persoalan. Engkau boleh tidak bisa nyaman bekerja karena ada sesuatu yang menakutkan dalam hati. Itu semua dari dunia ini. Tapi kalau engkau percaya pada Yesus, dia sudah mati di kayu salib. Hargailah dia. Dia akan menopangmu. Maukah kau seperti itu? Mari kita bangkit berdiri. Bapak Surgawi, kita sama-sama katakan, Bapak Surgawi, saya sudah mendengarkan firman-Mu. Saya sudah tahu bahwa Yesus mati di kayu salib agar saya memperoleh hidup yang kekal. Bahkan lebih daripada situ, Engkau memberikan saya anugerah yang berlimpah, sehingga saya mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui akal pikir manusia. Terima kasih Tuhan, bersemayamlah Engkau dalam hatiku, tinggallah dalam aku, pimpinlah aku untuk hidup setiap hari seiring dengan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, saya sudah sampaikan firman-Mu itu yang Engkau taruhkan pada hatiku. Sudah agak lama Tuhan firman ini sampaikan kepada anak-Mu. Tuhan, terima kasih berarti Engkau akan memberkati semua kami yang ada di sini satu persatu. Engkau akan lawat, Engkau akan urapi, dan Engkau akan berkati. Engkau yang paling tahu apa yang pergumulan persoalan kami masing-masing. Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Engkau akan memberikan jalan keluar. Engkau akan memimpin kami. Saya berdoa Tuhan, tutup bungkus kami semua, tidak ada seorang pun kami terkena COVID. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami, walaupun mereka nggak pernah sekolah bertahun, tetapi mereka bisa cerdas dan pintar, bahkan paling cerdas, paling pintar di sekolah. Kami berdoa Tuhan, buat usaha apa saja pun yang dilakukan anak-anak ini, mereka sekarang bergumul untuk pekerjaan apapun, tapi kami percaya dan kami yakini Engkau akan tuntun sehingga mereka tidak minta utangan, tetapi bahkan memberikan utangan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya karena kami yakini Yesus sudah mati di kayu salib, sudah tersiksa, sudah jadi miskin, supaya kami menjadi kaya. Kami yakin itu Tuhan. Dalam nama Yesus kami minta syukur. Amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Kita bukan persembahan kita.
Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami pada malam hari yang indah ini Tuhan. Kami telah menaikkan pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Juga kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau sempurnakan firman ini dalam hati pikiran kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Engkau hamba-Mu yang membeberkan kebenaran firman Tuhan. Pak David Bulu, Tuhan berkati usaha pekerjaannya, Engkau berkati semua keluarga, Engkau berkati melimpah dengan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga yang hadir di tempat ini bersyukur atas karena kasih karunia Tuhan. Tuhan telah berkati kami dengan kebenaran firman. Saat ini juga kami menaikkan segala doa-doa buat kami Bapa. Mari Bapa, Engkau berkati negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau yang memulihkan negara kami Indonesia ini Tuhan. Baik itu kesehatan yang Engkau pulihkan Bapa, keamanannya yang Engkau pulihkan Bapa, juga kerohanian jasmani rohani Tuhan Engkau pulihkan Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau lindungi negara kami Indonesia Tuhan. Berjauhkan dari segala sakit penyakit khususnya virus corona yang melanda saat ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau berikan kemurahan kepada rakyat kami Indonesia, pertahanan kepada rakyat kami Indonesia, hingga virus ini Tuhan bisa jauh dari negara kami Indonesia. Dokter, penyediaan vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah, kami bersyukur Tuhan, sehingga melalui ini juga bisa diatasi masalah penyebaran virus corona ini Tuhan. Juga untuk pembagian dari vaksin ini dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, mari Bapak Engkau berikan tetap senantiasa keamanan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Engkau berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Marek bersama semua para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, kepala desa, para lurah. Tuhan yang memberkati mereka, memberi iman bijaksana kepada mereka di dalam membangun negara kami Indonesia, di dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di negara kami Indonesia ini. Terutama Tuhan untuk Presiden kami, Engkau selamatkan dia Bapa. Engkau buka di pikirannya agar mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus Juru Selamat pribadinya, dan Engkau pimpin dia Tuhan agar mereka akan Presiden kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ketika diserahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan Yesus, kami percaya negara kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak untuk pemerintahan di Kabupaten Toba ini. Kau berkati Bapak, Bupati kami bersama wakil Bupati bersama semua jajaran pemerintah yang ada. Mari Tuhan Engkau berikan iman bijaksana kepada mereka di dalam membangun Kabupaten Toba ini, sehingga kemajuan di Kabupaten Toba ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah rencana dan kehendak saja Bapak yang terjadi, dan jadikan negara kami Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa khususnya untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di negara kami Indonesia ini Pak. Masih banyak orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, masih banyak umat yang belum percaya Tuhan. Mari Bapak Engkau selamatkan mereka Bapak. Engkau buka hati pikiran mereka Bapak, agar mereka mengaku dengan bahwa Yesus Kristus Juru Selamat pribadinya. Mari Tuhan Engkau pakai kami menjadi anak-Mu Bapak. Engkau pakai gereja-Mu menjadi anak-Mu Bapak, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memberitakan Injil Bapak kepada yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, berikan kesatuan hati ada di antara gereja kita Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu, kesatuan hati untuk memuji memuliakan meninggikan nama Yesus, kesatuan hati untuk memberitakan firman, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa menjadi. Terima kasih Bapak. Sekalipun gereja teraniaya, tetapi kami percaya melalui gereja Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus. Engkau berkati juga semua Tuhan, para pemberita Injil, para misionaris di dalam memberitakan Injil ke sampai ke ujung. Mari Tuhan, Engkau berikan iman bijaksana kepada mereka di dalam memberitakan kebenaran firman. Dan kami percaya melalui pemberitaan mereka semakin banyak orang-orang yang dimenangkan bagi tubuh Kristus. Melalui pemberitaan mereka semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus. Engkau berkati Tuhan sarana dan prasarana yang dipakai untuk penginjilan Tuhan, media cetak, media elektronik, media sosial, media internet Tuhan, yang memberkati melalui media-media Tuhan. Berita Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, sehingga semua bumi boleh mendengar berita. Mari Tuhan Engkau berkati semua para penyedia layanan ini Tuhan, agar mereka semakin giat membuka layanan-layanan baru sampai ke ujung bumi ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ada yang mustahil bagi Tuhan, dimanapun kami berada, kami bisa memberitakan Injil melalui media ini Tuhan, dalam nama Yesus.
Mari Bapak, Tuhan yang banyak tetapi bekerja sedikit. Engkau kirimkan pekerja untuk Tuhan Tuhan melalui gereja Bethel di Indonesia di dalam nama Yesus. Kerinduan pada pimpin gereja Tuhan 10.000 gereja berguna. Mari Bapak, dan menjadikan banyak bangsa menjadi murid Kristus. Ini yang menjadi visi para pemimpin gereja Tuhan. Kau berkati Bapak sehingga visi ini bisa tercapai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kita balik di kota yang Kau pakai menjadi alat untuk menuai jiwa-jiwa khususnya di kota Balikin ini, di kecamatan Balikin, di Kabupaten Toba ini, bahkan sampai ke ujung Mari Tuhan, Kau pakai gereja Tuhan. Tuhan berkati agar semakin besar, semakin banyak jiwa-jiwa yang memuliakan nama Tuhan di tempat ini Bapak. Mari Tuhan, Kau berkati gereja di tempat ini Bapak, dan menjadi gereja yang membuat jiwa-jiwa Bapak. Berkati kepala siapkan Bapak pemerintahan Kau bersama dengan ibu dan bapak dan anak-anak yang ibadat oleh Tuhan yang memberkati mereka melalui pelayanan hamba semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih setiap orang yang ada di negeri Bapak. Tuhan memberkati mereka melalui kesaksian mereka. Tuhan memberkati melalui keluarga mereka. Tuhan memberkati. Mari Bapak Engkau berikan setiap keluarga yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Bapak Engkau berkati setiap hamba-hamba umat-Mu yang ada di video kali ini Bapak. Usaha pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Mari Tuhan Engkau berkati juga generasi-generasi muda, anak-anak sekolah Tuhan yang memberkati oleh kami dari generasi-generasi yang akan Tuhan, generasi-generasi pemberitaan Injil di dalam nama Yesus. Masa depan gereja ada di hadapan generasi-generasi muda ini. Mari Bapak Engkau memberkati mereka. Engkau persiapkan mereka Bapak menjadi generasi-generasi siap membuka gereja di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Engkau berkati juga Tuhan meski ibadah-ibadah kami yang ada di berbagai kota. Tuhan yang memberkati. Baik terhadap diri sendiri memberkati Bapak Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ibadah doa puasa, ibadah pemuda remaja, ibadah sekolah minggu, ibadah FA Tuhan yang memberkati, ibadah lain. Mari Tuhan, Kau turut campurkan, Kau hadir di setiap ibadah kami, sehingga pada ibadah kami, nama Tuhan semakin berbiasa. Terima kasih Bapak. Terkhusus untuk pembangunan yang ada di tempat ini Bapak. Mari Tuhan, kami percaya penyediaan Tuhan. Kami percaya waktunya Tuhan. Kami percaya Engkau telah menyediakan segala sesuatunya kebutuhan Bapak. Mari Tuhan, Engkau curahkan roh pembangunan itu agar terselesai dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau berkati semua para panitia, Engkau berkati para pembantu, Engkau berkati semua para pekerja yang sedang mengerjakannya Bapak di dalam nama Yesus. Engkau berikan cuaca yang terbaik sehingga mereka bisa bekerja yang baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bahkan juga beruntung sekolah Bapak. Mari Bapak Engkau berkati sekolah dalam memperlengkap anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau berkati murid-muridnya, Engkau berkati semua guru-gurunya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Juga beruntung gereja cabang. Mari Bapak Engkau berkati cabang gereja yang ada di Porsuburan, yang ada di Porse, yang ada di sini, yang ada di Kampung, yang ada di Bogor, yang ada di Tampangan, yang ada di Manado. Tuhan yang memberkati dan berikan semakin banyak lagi poster-poster yang berdiri melalui berbagai kota ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa para pemimpin arah kami. Bapak ini ada Bapak ikut Tuhan, Bapak orang baik, Bapak kenal Bapak yang Tuhan yang memberkati mereka. Kami percaya melalui pelayanan mereka semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berdoa kita kudus Yerusalem. Saling Yerusalem diberkatilah pintu masuk, diberkatilah pintu keluar, diberkatilah umat pilihan bangsa Israel. Tuhan memberkati kepada mereka agar mereka mengaku bahwa Yesus Kristus selamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Mari Bapak, tutup bungkus kami dengan kuasa darah yang kudus sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak, ini yang menjadi kerinduan kami. Engkau
Curahkan berkat-berkat-Mu atas kami semuanya ketika kami mau pulang ke tempat kami masing-masing dan menyerahkan seluruh keberadaan kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati peristirahan kami Bapa, dan menyerahkan nyawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka tangan hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan memberkati engkau dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan berkat persekutuan, pengurapan, penghiburan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita